kembali terhubung lagi. Bung Opan, halo selamat pagi. Selamat pagi Yus. Baik. Selamat pagi. Baik, Bung Opan, Ya. tadi kita sudah berbincang dengan Tommy Welly ya di Iya. perbincangan awal begitu, banyak hal yang dikritisi terlepas dari apapun, cuman mengenai gas air mata dan aturan tindakan mengatur keamanan pasca atau sebelum atau saat pertandingan berlangsung, termasuk gas air mata tadi. Apakah itu dalam rules FIFA itu dibenarkan, Bung Opan? Ya. Pertama Yus, izinkan saya menyampaikan duka mendalam kepada seluruh korban, terutama kepada keluarga mereka atas begitu banyaknya korban jiwa yang melayang sia-sia. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ini adalah duka sepak bola dunia. Bukan hanya duka sepak bola Indonesia, duka sepak bola dunia. Karena akhirnya dalam tempo satu hari, Indonesia atau sepak bola Indonesia mencatat rekor tertinggi menelan korban jiwa sampai 120 lebih. Mudah-mudahan ini tidak bertambah. Yang ketiga, dalam momen beberapa bulan yang lalu TV One, pasca tragedi yang merenggut satu nyawa di Stadion Bandung Lautan Api beberapa bulan lalu di Piala Presiden, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam tempo 20 tahun saat itu kita telah mengorbankan 80 nyawa lebih. Kemudian dalam 10 tahun terakhir 60 lebih. Dan hari ini 120 lebih hanya dalam tempo satu hari. Poin yang ingin saya sampaikan pada saat itu adalah bahwa sekali lagi kita tidak pernah belajar dari setiap kejadian demi kejadian di sepak bola kita, khususnya menyangkut metode pengamanan yang harus kita lakukan. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Yudi tadi. Yud, Ya. 150 nyawa itu membuat FIFA terus terbelalak. Pagi ini saya mencoba untuk menonton beberapa stasiun TV internasional. Tragedi tadi malam itu sudah mulai dimuat oleh beberapa stasiun TV internasional. Oh iya. Dan ini akan membuka mata FIFA bagaimana rawannya pengamanan sepak bola di Indonesia. Yang kedua, yang keempat, yang ini saya sampaikan kembali adalah bahwa banyak pihak yang mengelola sepak bola, yang tanggung jawab khususnya dalam pengamanan sepak bola, sepertinya tidak belajar dari kejadian demi kejadian. PSSI tidak pernah belajar. Panpel juga tidak pernah belajar. Apakah kepolisian kita dengan segala hormat juga sepertinya kurang belajar. Kenapa saya ingin mengatakan ini semua, Yud? Dari PSSI misalnya, mereka sudah tahu dari beberapa puluh tahun yang lalu yang namanya Persebaya melawan Arema atau Persija menghadapi Persib itu sangat rawan keamanannya. Kenapa ini harus dipaksakan misalnya diadakan di malam hari, tidak di sore hari? Kenapa kita harus lebih mendahulukan faktor komersial, faktor keuntungan, faktor rating TV dan sebagainya dibanding keselamatan jiwa penonton ataupun pihak-pihak yang terkait lainnya? Itu yang pertama tentang keamanan dari PSSI. Yang kedua masih dari PSSI. Saya ingin bertanya, pelajaran apa yang dipetik dari kejadian-kejadian sebelumnya, yang terakhir sebelumnya merenggut nyawa di Stadion Bandung Lautan Api misalnya. Apa yang dipetik dari kejadian itu? Padahal PSSI dan juga pihak kepolisian kita pernah sukses menyelenggarakan Piala Asia 2007 yang lalu. Betul. Saya juga terlibat dalam kepanitiaan pada saat itu. Dan saya melihat bagaimana kepolisian dan juga Panpel serta PSSI kita sukses mengadopsi aturan pengamanan yang sangat ketat yang diberlakukan oleh FIFA atau AFC pada saat itu. Ada beberapa ring sebelum kita menembus tembok terakhir dari Gelora Bung Karno pada saat itu, kita harus melewati 3 fase barikade besi yang memastikan bahwa semua yang masuk adalah penonton yang tentu memiliki tiket dan juga tidak membawa apa-apa misalnya. Nah, ini kita tidak pernah peragakan atau kita tidak pernah lakukan lagi, adopsi lagi di liga-liga domestik. Padahal nyawa dari tahun ke tahun melayang. Oleh karena itu, puncak dari kejadian akhirnya kita rasakan tadi malam. Dan pada saat wawancara saya dengan TV One beberapa bulan lalu, saya juga mengatakan bahwa jika kita tidak pernah belajar, maka suka tidak suka, kita tinggal menunggu waktu. Akan ada kejadian yang lebih mengerikan lagi terjadi di stadion sepak bola Indonesia. Kemudian berbicara tentang gas air mata. Jelas, sebagaimana yang dikutip oleh rekan-rekan media di hampir seluruh media nasional hari ini bahwa aturan FIFA sangat jelas tentang gas air mata. Ada 2 yang sangat dilarang FIFA untuk dibawa oleh pihak keamanan. Apakah itu Panpel,
steward ataupun pihak kepolisian. Yang pertama adalah senjata api yang mematikan. Yang kedua adalah gas air mata. Ini menjadi conduct of FIFA, sangat dilarang. Nah, jika tadi ada statement yang mengatakan bahwa kepolisian, kemudian PSSI, kemudian aparat pemerintah di Kabupaten Malang ataupun Kota Malang sudah melakukan SOP dan ini memang tidak bisa terelakkan. SOP yang bagaimana? Faktanya kepolisian kita membawa gas air mata ke dalam stadion kok. Dan kalau kita menyaksikan beberapa video yang beredar saat ini, yang kita juga sayangkan adalah penggunaan gas air mata itu. Seakan-akan kalau kita melihat video itu sudah seperti sudah seperti menembakkan gas untuk membasmi hama. Ini kan sangat disayangkan. Dan ingat, korban berjatuhan itu bukan karena perkelahian antar penonton, bukan karena keributan antar supporter Arema dan juga Persebaya Surabaya, tapi mostly atau lebih banyak injak-injak, sesak nafas, atau bahkan tidak bisa berdaya menghadapi kios yang ada. Bukan karena perkelahian. Nah, pertanyaannya adalah kenapa begitu mereka panik? Kenapa mereka saling injak menginjak? Apa yang terjadi di dalam stadion? Ini semua harus diusut. Sekali lagi, Indonesia menangis, sepak bola dunia kelam, sepak bola dunia menangis, dan kita harus mulai berani untuk bersuara lantang, bersuara lebih keras, bahwa ada kesalahan prosedur pengamanan, ada kesalahan mengadopsi aturan-aturan dari FIFA berkaitan dengan pengamanan, dan juga ada ketidakawarean, kekurang perhatian dari PSSI sebagai federasi tertinggi bagaimana menghadapi pertandingan-pertandingan yang menjadi laga krusial. Persebaya Arema, Persija Persib Bandung. Ini menjadi sesuatu yang sangat kita sayangkan, Yudi. Sangat kita sayangkan. Kalau kita bicara soal rivalitas ya, kemudian derby panas di luar negeri kan banyak ya, Bung Opan. Manchester City, Manchester United, AS Roma, Lazio. Kemudian Indonesia ini kan ada Persib, Persija, sekarang yang sedang terjadi Arema dan Persebaya begitu. Nah, di luar negeri sepertinya intensnya juga lumayan tinggi antar supporter ini begitu. Fanatisme juga lumayan tinggi begitu. Tapi apa sih yang membedakan di Indonesia? Apakah hingga saat ini pun masih belum siap begitu? Nah, ini sisi mananya sebenarnya yang membedakan sehingga peristiwa yang sangat menyedihkan seperti ini kerap terjadi di Indonesia nih? Ya, saya sudah menyaksikan beberapa final Liga Dunia antara lain Champions, kemudian Piala Dunia, Coppa Italia, saya saksikan langsung. Kalau kita berbicara fanatisme penonton, Yudi, maka fanatisme itu tidak ada apa-apanya. Kalau tim mereka kalah, mereka tidak ngamuk. Tapi mereka menangis, meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan orang yang dikasihinya. Mereka menangis. Pada saat final Piala Dunia misalnya, Argentina kalah dari Jerman, kita akan menyaksikan seluruh pendukung Argentina dalam stadion, di stasiun kereta api bawah tanah, di halaman stadion, mereka semua menangis. Dan menangisnya bukan sekedar meneteskan air mata, mereka berpelukan seperti kehilangan orang yang dicintainya. Begitu juga fanatisme yang terjadi di Eropa. Mereka akan berkelahi, berantem. Tapi dari sisi mentalitas, mereka menyadari bahwa mereka tidak punya hak untuk melampiaskan kemarahan atau fanatisme itu dengan merusak stadion misalnya, merusak fasilitas umum, atau kemudian sampai membabi buta tidak karuan seperti itu. Mereka fanatismenya sangat terukur. Dan rupanya sepak bola Eropa maupun sepak bola dunia atau FIFA misalnya, itu belajar dari tragedi Heysel. Tragedi Hillsborough misalnya, merenggut sampai 90 orang lebih. Heysel yang merenggut sampai 30 orang lebih. Mereka semua belajar dari itu. Mulai dari konstruksi, bangku penonton, internal stadion itu diubah total oleh mereka. Kalau dulu di Inggris kita melihat pagar-pagar tinggi yang membatasi penonton, atau di negara Eropa lainnya, sejak tragedi Hillsborough dan juga Heysel, mereka merobohkan itu semua. Kemudian menyadarkan sikap mentalitas kepada semua penonton, memanfaatkan ornamen supporter yang ada, agar mereka mereka lebih saling menghargai. Kemudian mereka berusaha tidak menyerang pemain, mereka tidak merusak fasilitas tadi dan sebagainya. Mereka belajar dari semua itu, termasuk Yudi, FIFA, UEFA juga belajar bahwa untuk laga-laga rawan itu seyogianya diadakan sore hari, pada saat matahari masih sinarnya masih terang, tidak diadakan di malam, apalagi tengah malam. Sebelum Persebaya, kita menyaksikan
laga Super Big Match di Inggris antara Arsenal menghadapi Spurs atau Tottenham Hotspur. Itu diadakan sore hari di sana, sekitar jam 3 jam 4. Karena mereka tahu, mereka sadar bahwa selain cuaca yang mulai dingin, mereka juga tahu bahwa itu memiliki akses yang luar biasa, memiliki resiko yang luar biasa jika diadakan di malam hari. Ini yang kita tidak pernah belajar. Sementara mereka belajar. Peradaban mereka jauh lebih canggih. Teknologi pengamanan mereka jauh lebih canggih. Kemudian mentalitas mereka, orang-orang bule, orang-orang Eropa jauh lebih hebat, lebih maju daripada kita. Tapi mereka belajar dan terus belajar. Sementara kita yang masih sangat terbatas dalam segala hal, tidak pernah belajar. Berikan saya contoh, pelajaran apa yang telah kita petik dari tragedi terakhir misalnya di Stadion Damhuran Api merenggut 1 nyawa. Dan akhirnya kita petik dalam tanda kutip hasil dan tidak belajar itu 120 lebih nyawa melayang. Saya sekali lagi tidak setuju jika semua sepakat atau kompak mengatakan bahwa ini adalah tragedi yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan itu. Kita tidak bisa menyalahkan begitu saja kepada penonton. Dari dulu, dari beberapa penonton yang lalu juga, kalau misalnya Persebaya ketemu Arema, melibatkan sampai penuh stadion, melibatkan puluhan ribu. Nah, kalau kita belajar maka antisipasi terhadap itu semua tentu semaksimal mungkin kita lakukan, baik dari PSSI sebagai federasi, dari Pansel, dari BLI, kemudian dari pihak kepolisian. Antisipasi apa yang sudah kita lakukan? Tapi mungkin terjadi juga ya. Izin Bung Opan dipotong sedikit, Iya. tapi ini izin merevisi karena informasi yang kami dapatkan sebenarnya adalah peristiwa kerusuhan karena supporter Arema ya, oknum supporter Arema yang turun ke lapangan begitu. Karena hanya supporter Aremania saja yang diperbolehkan menyaksikan pertandingan tersebut begitu. Karena supporter Persebaya tidak diperbolehkan sebelumnya, informasi yang kami dapatkan. Iya, artinya kan supporter hanya ada satu sisi. Paling tidak itu sedikit memudahkan Pansel dan juga pihak keamanan untuk melakukan pengamanan. Karena tidak ada supporter Persebaya. Beda dengan yang dulu-dulu. Nah, sekarang pertanyaan adalah antisipasinya. Yang kedua, kesalahan terbesar yang dilakukan oleh sekali lagi maaf Bapak Kapolri dan pihak kepolisian, kesalahan terbesar dari federasi dan juga para kepolisian adalah membawa gas air mata ke dalam stadion. Tidak ada perkelahian antara supporter Persebaya dan Arema pada saat itu. Ini betul-betul adalah luapan kemarahan dari penonton Arema yang mengalami kesalahan untuk yang pertama kalinya di kandang sendiri dalam beberapa puluh tahun. Kemudian mereka tumpah masuk ke lapangan berusaha untuk mengejar pemain dari kedua tim. Dan dari video yang beredar dan dari berita yang kita baca, pengamanan kepada kedua tim beserta ofisialnya sudah berhasil dilakukan oleh pihak kepolisian dan Pansel. Tinggal bagaimana mengusir penonton secepat mungkin untuk keluar dari stadion. Tapi sayangnya mungkin pada saat proses pengusiran itu dilakukan membuat penonton panik, membuat pihak keamanan panik sehingga gas air mata seperti membabi buta ditembakkan dan akhirnya injak-injak terjadi. Bung Opan, terima kasih banyak nih Bung Opan sudah berbincang pagi-pagi ini. Yang jelas kita berharap ini peristiwa terakhir ya untuk sepak bola Indonesia ini. Tidak lagi terjadi setelah ini. Sama-sama berkali-kali kita bicarakan. Satu lagi terakhir. Ya. Bahwa kejadian ini mau tidak mau akan menjadi perhatian yang sangat serius dari FIFA. Saya khawatir bahwa semua agenda internasional menyangkut sepak bola di tanah air akan di-ban oleh FIFA. Sepertinya ini sesuatu yang pasti. Baik. Karena 120 lebih nyawa adalah merupakan rekor tertinggi kematian yang menimpa sepak bola dunia. Baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Bung Opan Lamara sudah bergabung bersama kami. Pemirsa tetap di Breaking News TV One, kami segera kembali.